Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel MHS Mahasiswa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin dengan NIM 2241104020082. Di sini saya akan membahas tentang usul fikih, di mana tugas ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah usul fikih di kelas 2 PAIB Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Oke. Di sini kita akan membahas tentang materi usul fikih. Adapun pembahasan pertama mengenai pengertian usul fikih. Nah, lanjut kita akan membahas tentang objek kajian usul fikih, selanjutnya tujuan usul fikih, dan yang terakhir manfaat kita mempelajari usul fikih. Oke. Cikidau. Pengertian usul fikih. Jadi apa sih yang dimaksud dengan usul fikih? Usul fikih itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, usul dan fikih. Ya, betul. Usul dan fikih, dua kata. Kata usul adalah jamak dari kata al-asl yang artinya itu pondasi atau landasan. Pondasi atau landasan untuk membangun sesuatu. Nah, sedangkan fikih secara bahasa berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan potensi akal. Jadi usul itu sebuah pondasi atau landasan untuk kita membangun sesuatu. Nah, sedangkan fikih itu berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan potensi akal pikiran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya usul fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih yang berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya atau mujtahid dengan tujuan mengeluarkan hukum amali, hukum perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Atau lebih simpulnya, usul fikih itu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali atau merumuskan hukum syara Islam dari sumbernya. Jadi usul fikih itu membicarakan tentang ilmu, di mana ilmu tersebut itu untuk hukum syariat Islam. Jadi usul fikih itu adalah sebelum fikih, atau lebih simpulnya gini, saya kiaskan usul itu kan asal fikih kan hukum, asal hukum. Jadi usul fikih itu sebab terjadinya, asal mula terjadinya hukum tersebut gitu. Seperti halnya makanan matang, nasi goreng kita sebut
sebagai fikih. Ini perumpamaannya. Ini perumpamaan. Kita sebut nasi goreng itu fikih. Nah, usul fikih, usulnya tersebut itu bahan mentah. Fikih itu bahan siap saji, bahan yang sudah matang. Nah, usul fikih, usul nasi goreng berarti asal mula nasi goreng, berarti ada nasi, ada cabai, ada kecap, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan usul fikih. Sebelum terjadinya hukum, maka ada asal mulanya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan usul fikih. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua. Objek kajian usul fikih. Ya, di sini saya menulis 3 objek. Yang pertama ada sumber dan dalil hukum syara. Yang kedua ada hukum syara yang terkandung dalam dalil. Dan yang ketiga ada kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syara. Maka kita bahas satu persatu. Yang pertama hukum dan dalil hukum syara. Sumber. Yang pertama sumber dan dalil hukum syara. Sumber atau dalil yang dimaksud di sini itu sumber atau dalil secara ijmali ya, secara ijmali, bukan secara tafsili ya. Perlu digarisbawahi ya. Secara ijmali, bukan secara tafsili. Pengertian ijmali atau global di sini adalah bahwa yang dibahas dalam usul fikih itu berkaitan dengan sumber atau dalil hukum dalam pengertian garis besarnya itu loh. Ini pengertian garis besar. Nah, seperti keberadaan ijma itu dapat dijadikan dalil ya. Ijma itu kan kesepakatan para ulama ya, itu dapat dijadikan dalil. Karena apa? Ijma itu sebuah kesepakatan para ulama, di mana ulama itu juga mengambil sumber-sumber referensi dari kitab-kitab terdahulu, bahkan dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari kitab-kitab. Ulama itu mengambil referensi dari itu semua, jadi sumbernya itu udah jelas. Nah, ulama itu berijma, mencari kesepakatan mengenai hukum baru. Misal ada hukum baru, ulama itu mencari sumber dan menentukan hukum gitu. Jadi sumber di sini itu jelas itu. Kemudian yang kedua, hukum syara yang terkandung dalam dalil. Hukum syara yang dimaksud di sini juga yang bersifat ijmali. Seperti apakah ya yang dikandung suatu dalil itu hukum ijab, tahrim, karahah, ataukah ibahah. Dalam kaitan ini usul fikih tidak membahas hukum-hukum secara yang tafsili, seperti takbiratul ihram dalam sholat itu hukumnya wajib, berbicara dalam sholat itu hukumnya haram itu. Meminum air ketika sholat juga haram, tidak boleh ya. Selanjutnya yang ketiga, kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syara. Apa sih yang dimaksud dengan kaidah usuliyah? Jadi kaidah usuliyah adalah kaidah-kaidah kebahasaan yang tidak secara langsung berhubungan dengan hukum, namun dapat dijadikan alat, dijadikan sebagai alat untuk mengungkap hukum yang terkandung dalam dalil. Misalnya ya, contohnya ada kaidah gini. Pada mulanya setiap perintah itu untuk mewajibkan. Perintah yang didahului larangan
itu untuk membolehkan. Setiap larangan itu untuk mengharamkan. Larangan itu menunjukkan rusaknya ibadah yang dilarang dan lain-lain. Nah, kaidah-kaidah tersebut tadi yang telah saya sebutkan memang tidak ada kaitannya langsung dengan hukum. Namun, tanpa kaidah-kaidah tersebut, kaidah istinbat hukum akan mengalami kesulitan, bahkan kekacauan akibat tidak adanya acuan umum yang dipedomani bersama. Nah, sedangkan metode istinbat ialah cara yang dipakai dalam memahami naskah Al-Quran dan Al-Hadis, seperti mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi, itu mendahulukan makna dekat daripada makna jauh, membawa yang mutlak kepada yang muqayyad, menghindarkan kerusakan daripada mendatangkan kemanfaatan dalam penetapan hukum. Mungkin itu penjelasan tentang objek kajian usul fikih. Nah, selanjutnya kita bahas materi tentang tujuan usul fikih. Jadi kita tidak semena-mena ya membahas tentang usul fikih. Usul fikih juga memiliki tujuan. Tujuannya itu agar dapat mengetahui hukum syariah yang menjadi dasar kebaikan agama dan sebab suksesnya dunia akhirat, agar dapat memecahkan persoalan furu'iyah atau perbedaan. Furu'iyah di sini yaitu perbedaan yang tidak tercatat dalam Al-Quran dengan mengikuti kaidah dari ulama-ulama yang berijtihad. Jadi, tujuan usul fikih itu supaya kita itu mengetahui hukum syariah, karena hukum syariat itu menjadi dasar kehidupan kita, apalagi kita ya seorang umat muslim, di mana kita mempunyai hukum yang hukum tersebut itu menjadi alasan kita suksesnya dunia akhirat. Nah, usul fikih di sini juga memiliki tujuan untuk memecahkan persoalan furu'iyah atau perbedaan. Jika perbedaan kan usul fikih di sini tuh ada ijtihad ulama. Nah, manfaat ijtihad ulama di sini itu untuk menemukan hukum baru, di mana hukum tersebut itu belum tercatat atau tercantum dalam Al-Quran atau As-Sunnah itu. Jadi dasar hukum umat Islam itu kan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika dalam dua dasar tersebut itu tidak ada hukum yang kita belum kita ketahui, tidak ada hukum di situ ya di dalam Quran atau Sunnah, maka ulama itu berijtihad. Nah, ijtihad ulama di sini itu untuk menentukan hukum baru, tapi hukum baru tersebut juga memiliki dasar. Jadi tidak semena-mena para ulama itu membuat hukum sendiri, tidak. Walaupun hukum baru, tapi hukum tersebut itu tidak menyimpang dengan ajaran Islam. Itu hukum baru. Karena kenapa ada hukum baru? Karena kan Islam itu berkembang mengikuti zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda, sangat berbeda. Seperti ya dahulu lah, zaman Nabi untuk
melakukan hijrah atau perjalanan, ya itu menggunakan unta. Sekarang sudah ada motor, mobil, pesawat. Karena apa? Karena ya perubahan zaman itu. Zaman yang dulu dan zaman yang sekarang itu berbeda. Oke, selanjutnya kita bahas tentang manfaat mempelajari usul fikih. Jadi manfaat kita mempelajari usul fikih itu sebenarnya itu ada banyak ya. Cuman saya mencantumkan dua manfaat dalam PPT. Oke, kita bahas. Yang pertama, itu memungkinkan untuk mengetahui dasar-dasar para mujtahid masa silam dalam membentuk pendapat fikihnya. Jadi gini, tadi sudah saya jelaskan ya di PowerPoint sebelumnya. Memungkinkan untuk mengetahui dasar-dasar para mujtahid masa silam dalam membentuk pendapat fikihnya. Jadi kita mempelajari usul fikih itu mempunyai manfaat. Jadi manfaatnya kita mempelajari usul fikih itu kita mengetahui bahwasanya para ulama yang melakukan ijtihad dalam membentuk suatu pendapat fikih, ya itu pendapat tersebut ikut didasari dengan didasari dengan dasar-dasarnya itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak semena-mena ya para ulama yang melakukan ijtihad atau disebut dengan mujtahid ya, para mujtahid melakukan ijtihad ya, itu tidak semena-mena. Mereka itu memiliki dasar. Nah, manfaatnya kita mengetahui bahwasanya mereka memiliki dasar. Nah, jika kita tidak mempelajari ilmu usul fikih, maka kita tidak akan tahu apakah mereka memiliki dasar atau tidak. Nah, itulah. Kemudian yang kedua, ilmu agama Islam akan hidup dan berkembang mengikuti perkembangan peradaban umat manusia. Nah, ini juga sebenarnya sudah saya singgung ya di PPT sebelumnya, bahwasanya Islam itu mengikuti zaman. Jadi Islam itu akan hidup ya sampai hari kiamat, akan hidup dan berkembang mengikuti perkembangan, mengikuti zaman dari zaman jahiliyah ya menuju zaman yang modern ini, yang dimana zaman sekarang itu zaman yang apa-apa itu mudah gitu. Nah, kita manfaat mempelajari fikih itu kita mengetahui bahwasanya Islam itu berkembang mengikuti alur peradaban umat manusia. Ya, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup bahasan materi usul fikih pada kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa menjadi manfaat dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.